Makin arogan, terbukti curi start kampanye di masjid, Anies malah nentang, itu hak saya. Kejadian ini seperti hanya mengulangi kejadian yang pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 sampai tahun 2017, bagaimana pendukung Anies Baswedan menjadikan masjid sebagai panggung politik, sebagai kampanye politik, sebagai panggung untuk menyerang lawan politik Anies Baswedan. Ya, saya seorang Muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadat, sholat 5 waktu, termasuk kalau Jumat ya saya Jumatan. Dan ketika Jumatan di situ kemudian orang berkerumun rame, di luar kendali saya. Lain kalau saya di sana memberikan ceramah, kemudian berkampanye, tidak ada. Atau mengundang orang-orang itu datang. Atau tidak, ya yang kita kerjakan adalah ya kita datang, kemudian orang datang di situ juga ya itulah fenomena yang terjadi gitu ya. Pertama, saya menduga kuat telah terjadi mobilisasi massa yang terorganisir dalam peristiwa ini. Beredar di media sosial ada banyak mobil, minibus, dan bus sewaan yang ditempeli spanduk serta poster Anies Baswedan berada di lingkungan peristiwa. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, kerap dituding melakukan curi start kampanye dan memanfaatkan masjid sebagai tempat kampanye. Terlihat dari banyaknya masyarakat yang berkumpul di setiap kali dirinya datang ke sebuah masjid. Mengenai hal itu, Anies menegaskan sebagai seorang Muslim mempunyai kewajiban untuk beribadah sholat 5 waktu yang dilakukan di masjid, termasuk dalam kunjungannya ke sejumlah daerah. Hal itu disampaikan Anies dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club, dilansir pada Senin 10 April. Mengenai soal kerumunan masyarakat yang terjadi di tempat ibadah, dalam hal ini masjid, Anies ngeles hal itu di luar kendalinya. Ia mengaku tidak pernah mengerahkan massa hadir di masjid untuk mendengarkan dirinya berkampanye secara khusus. Alah, masa sih? Kok kelihatan banyak banget bus-bus Garda Nasdem atau bus-bus dari para relawannya? Nah, terkait kunjungannya ke sejumlah daerah pun Anies mengungkapkan bahwa dirinya mempunyai hak untuk bertemu dan menyapa masyarakat di mana saja. Anies berkilah, saya silaturahmi bertemu orang, berdiskusi, dan kemudian di banyak daerah ya memang saya sebagai warga negara punya hak konstitusional bertemu dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Itu adalah hak saya, apapun status saya. Saya dinominasikan atau tidak ya boleh-boleh saja, kata Anies. Aduh, emang pinter banget ya nih capres tata kata. Ngelesnya emang juara. Semua yang salah dan keliru bisa ia giring ke posisi seolah-olah benar. Tapi masyarakat sekarang kan sudah cerdas, sudah bisa memilih dan menilai mana capres yang kompeten dan tidak. Ya contohnya seperti peristiwa emak-emak ngamuk saat Anies melakukan sholat Jumat di Surabaya kemarin. Menurut jubir Partai PSI, Dedek Prayudi, kunjungan sholat Jumat ex-Gubernur DKI Jakarta Anies begitu terorganisir hingga mengganggu aktivitas jemaah lain. Hal ini ia sampaikan dalam tayangan kanal YouTube Cokro TV. Seperti dikutip pada Kamis 23 Maret, menurut Dedek, ada video yang beredar dan memperlihatkan pengerahan massa pendukung Anies yang mengganggu aktivitas jamaah lain. Ia pun memperlihatkan video yang bernarasi, ibu-ibu rombongan jamaah Wali Jatim Rahmatulumah Tulungagung memarahi polisi karena tidak dapat sholat Jumat dan Duhur di Masjid Al-Akbar Jalan Majan. Dalam video dari akun Twitter 03 Nakula itu, tampak seorang wanita yang berpakaian merah muda tampak menunjuk-nunjuk polisi. Meski tak terlalu jelas yang diucapkan, nada suaranya cukup tinggi. Dalam narasi itu menyebut jika rombongan jemaah ziarah Wali Songo ngamuk ke Garda Nasdem dikarenakan jemaah tak bisa sholat Jumat dan sholat Zuhur di Masjid Al-Akbar Surabaya. Lantaran masjid dikuasai Anies dan para pendukungnya untuk berkampanye. Fakta memang tak pernah bisa dibantah, tapi memang sulit jika yang membantah adalah Anies. Ia akan menggunakan jurus kata-katanya untuk membantahnya. Bahkan Anies dengan kata-kata manisnya, serta muka temboknya selalu menyalahkan dan menyalahkan pihak lain. Lagi pula kalimat yang dilontarkan tidak ada makna dan terdengar sebagai kata-kata yang bersayap. Bagi saya, sudah cukup ya untuk Anies menipu warga Jakarta dengan olahan kata-kata yang unfaedah. Jangan lagi melakukan pembohongan dengan rangkaian kata yang bisa menghipnotis orang-orang se-Indonesia Raya ini.
Sudah banyak warga Jakarta yang tersiar dengan kata-kata manisnya, terutama JKT58. Karena bagi saya pribadi, kata-kata bisa berguna dan bisa pula sebagai sampah. Anies telah membuktikan jika kata-kata yang terucap di mulutnya tidak bermakna dan hanya sebatas sampah yang harus dibuang di tempatnya. Sadarlah Nis, ente itu bukan pujangga tapi mantan gubernur yang harus menerima resiko ditolak warga. Jangan memaksakan diri untuk meraih kekuasaan lagi. Apalagi sok banget merasa paling benar. Bagaimana menurut Anda? AHY mulai mengancam jika tak dipilih jadi cawapres, Demokrat keluar koalisi perubahan. Waduh, gagalnya Presnis. AHY lagi-lagi gigit jari gak jadi calon wakil presiden lagi. Kasihan memang AHY, dan lebih kasihan lagi nasib Demokrat ke depan. Kalau AHY nggak jadi apa-apa, bisa dibilang suara Demokrat di Pilpres 2024 akan meluncur lebih dalam ke dasar jurang, tenggelam dan hilang. Tapi kita sampai detik ini belum pernah tahu siapa atau kelompok mana, partai mana yang akan mendukung Anies Baswedan dengan total syarat pengusungan 20% ke atas. Karena sampai detik ini pun koalisi perubahan yang katanya akan dibentuk oleh Nasdem, PKS sama Demokrat belum jua terbentuk. Yang terjadi adalah silang sengkarut informasi yang simpang siur. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono diprediksi hengkang dari koalisi perubahan seandainya tak dipilih sebagai cawapres pendamping Anies. Sebab jika hanya memberikan dukungan kepada Anies tanpa kadernya dipilih untuk jadi calon RI 2, Demokrat tak akan banyak mendulang limpahan elektoral atau kotel efek, kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Indo Strategic Ahmad Khoirul. Jika AHY tidak dipilih Anies sebagai cawapres, besar kemungkinan AHY dan partainya akan cabut dari koalisi perubahan. Menurut Umam, di internal koalisi perubahan, pencapresan Anies hanya akan memberikan limpahan elektoral ke Partai Nasdem dan PKS saja. Sebab Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan mantan gubernur Jakarta itu sebagai cawapres. Selain itu, Nasdem PKS sebelumnya pernah membangun kerjasama politik dengan Anies dengan mengusungnya sebagai calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2017. Sementara dukungan Demokrat untuk Anies diumumkan baru-baru ini demi mendulang limpahan elektoral. Tak heran jika partai berlambang bintang Mercy itu ngotot menempatkan ketumnya menjadi calon RI 2. Sebenarnya menurut Umam, dari sejumlah nama, AHY terbilang mumpuni menjadi calon RI 2. Putra sulung SBY itu memenuhi sejumlah kriteria cawapres yang disyaratkan Anies. Latar belakang AHY sebagai mantan perwira muda TNI dinilai memberikan keuntungan tersendiri. Status tersebut bisa dikapitalisasi oleh Anies untuk menetralisir tudingan-tudingan narasi politik identitas yang selama ini lekat dengannya. Jika Anies menginginkan sosok cawapres dari kalangan NU, AHY terbilang dekat dengan komunitas Nahdliyin, termasuk basis pemilih Jatim dan Jateng. Selain itu, menurut Umam, AHY juga relatif bersih dari catatan hukum yang mungkin dipolitisasi oleh pihak lawan. Komposisi Anies AHY dianggap mampu mengonsolidasikan basis pemilih muda hingga pemilih perempuan, dan yang terpenting lebih kuat merepresentasikan karakter perubahan seperti yang selama ini hendak digambarkan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Namun demikian, harapan AHY menjadi cawapres diprediksi terganjal restu dari Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Umam yakin ada kekhawatiran di diri Surya Paloh bahwa kotel efek akan lebih banyak didulang oleh Demokrat daripada Nasdem lantaran AHY tampil sebagai cawapres. Nasdem dan PKS harusnya jaga agar koalisi solid dan tidak berguncang. Harus kasih muka ke Demokrat. Mereka harus sadar diri kalau Demokrat adalah mantan partai besar yang pernah 2 periode berkuasa. Di tangan SBY, Demokrat adalah partai terbesar yang tidak terbendung. Memangnya Nasdem pernah merasakan jadi partai pemenang pemilu? Kan nggak pernah sama sekali. Memangnya PKS pernah menang pemilu? Lebih nggak mungkin lagi. PKS cuma partai jualan agama yang nggak akan jadi partai besar. Nasdem PKS berlaga seperti hebat, padahal Demokrat lebih hebat. Jangan sampai SBY prihatin dan turun gunung. Sekali dia pidato bisa heboh berhari-hari. Apalagi kalau sudah prihatin.
bisa jadi trending parah. Tapi jika memang benar AHY bakal meninggalkan Anies, otomatis Demokrat juga akan hengkang dari koalisi perubahan. Yang artinya, koalisi perubahan bakal gagal mengikuti kontestasi pemilu karena suara tidak mencukupi PT 20%. Jadi bisa dipastikan Anies akan gagal maju sebagai capres di 2024. Makanya kalian pasti pernah baca isu-isu di mana Anies bisa saja gagal nyapres. Kemungkinan itu makin terbuka lebar ketika Demokrat mulai menyerah dan mencari peluang lain di luar koalisi. Mungkin inilah kabar paling membahagiakan jika itu beneran terjadi. Sekaligus kabar tersakit bagi kadrun dan barisan sakit hati. Siap-siap saja, kita bakal dihibur dengan narasi Anies dijegal dan dizolimi. Bagaimana menurut Anda?